Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pagi. Baik, jadi hari ini kita akan ke suatu tempat ya, dimana kita akan melihat sebuah produksi bahan bangunan yang biasanya kita gunakan untuk membuat gedung, buat rumah. Nah, kira-kira seperti apa sih cara buatnya dan di mana tempatnya? Kita akan menuju ke tempat itu bersama. Di sini ada ya Miss Lastri 4 Telkom B dan Miss Fani 4 Telkom C, dan ada Ibu Wiwi. Ya, dia sebagai penunjuk jalan dan tuan rumah ya. Ya, guide kita hari ini. Oke, saksikan terus video kita sampai di tempat tujuan dan sampai kita pulang lagi. Ya, semoga kita selamat ya pulang. Insyaallah. Amin. Oke, dadah. Oke, jadi kita akan berangkat. Ya, ada kameramen pertama kita, ada Pak Eca. Oke, kita akan berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terapi oil plus serpian. Meninggalkan sekolah. Oke, berapa lama perjalanannya, Bu Wiwi? Kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 Tidak, jam. kalau tidak ada sih, ada Ada macet ya. tapi bisa juga lebih cepat. Situ paling lah biasa, sama di jembatan kembar. Nanti nih dia nih di batas kan lampu merah ya. Kita sudah mau sampai di lokasi pembuatan batu merah.
Nah, kita sudah tiba di Desa Panjangkalang, Kabupaten Goa, untuk melihat proses Pembuatan batu merah. ya, Oke. bata atau batu merah. Cekidot. Oke, baik. Apa kabar anandaku semua? Kelas 4 Telkom. Jadi sekarang kita sudah tiba di tempat pembuatan batu bata dan sekarang saya sedang bersama Deng Bundu. Ya, beliau adalah pembuat dari batu bata. Nah, sebelum menuju proses pembuatan, ya kita lihat pada proses pembuatan. Kita mau tahu alat yang digunakan tuh apa saja, Pak? Cangkul, cetakan yang ini Pak De. Ya, Ya, terus ini apa namanya, Pak? bisor namanya tuh kalau Bisoro. bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya bisoro. Iya. Ini fungsinya untuk memotong dan juga meratakan, Pak. Iya. Oh iya. Jadi ini namanya bisoro, fungsinya untuk memotong bagian atasnya yang sudah tidak dipakai dan untuk meratakan juga. Ini cetakannya Cetakannya ya. dari apa ini, Pak? Dari kayu jati. Dari kayu jati. Jadi memang khusus harus kayu jati. Iya. Oke. Terus ini Itu patumbu namanya. ini patumbu. Untuk Oke. supaya rata itu batu. Oh, jadi nanti supaya untuk meratakan. Iya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana sih cara menggunakan dari alat ini. Ya. Nama sih katanya patumbu ya. Berarti untuk ditumbuk Iya. gitu. Ya. Terus bahannya, Pak? Pasir. Pasir, Iya. Timbunan ini tanahnya dibeli. oh dibeli. Iya. Itu harus tanah khusus atau tanah bisa di mana saja, Pak? Tanah khusus itu. Tanah khusus. Kemudian jadi pasir dan tanah. Lihat. Harganya satu mobil 3,5. Harga dari satu mobil untuk tanah ini 350.000. Iya. Biasa kalau satu mobil tuh, Pak, bisa jadi berapa batako? 6.000. Bisa jadi 6.000. Iya. Baik, jadi kita sudah tahu alat dan bahannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana proses pembuatan dari batu bata ini. Next. Buta apa kipake nih apa re? Batu eja buta pi. Jarinjo puna buta kamannya tena na sambaran buta dipake. Sambaran tonji ya. Mana utak kasih apa? Aku le jika tadi jari ane dionjo-onjo kaman nih untuk apa? Ni pergi batu. Di pari ki batu di. Oh iya, solana na ngapa na nionjo ngapa na tena di bingkung-bingkung ji saja numpa langsung di katarang. Ane, kupna tena ni bingkung anu liser lagi. Oh. Adonting. Tapi kan kama-kama nih mau biasa jo lepa poin kucing ama kita oto Pak Jeko, baju tonjin jo pun oto Pak Jeko dipake yang halus sih kaman nih. Di baju ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya.
Nah, Ananda semua, di sini kita akan belajar untuk mengetahui proses pembuatan batu merahnya. Nah, ini adalah cetakan untuk membuat batu merahnya. Nah, ini terbuat dari kayu. Nah, awalnya Miss kasih pasir dulu seperti ini. Nah, pasir ini tujuannya agar adonannya tidak melengket pada cetakan. Kita lihat ya, kita ke adonannya dulu. Nah, di sini tempatnya untuk menaruh cetakan. Ini Miss sudah ambil cetakannya. Oh iya, adonan batu merahnya yang terbuat dari tanah liat. Kemudian digulung-gulung sampai Miss bisa angkat dan Miss taruh pada cetakan yang sudah Miss beri pasir tadi. Seperti ini ya. Harus dipaskan, iya. Nah, ini juga harus dilempar, dikasih tekanan lebih kuat supaya sudutnya bisa terbentuk dan batu merahnya bisa cantik, rapi dan lebih kuat. Nah, ini yang terakhir ya. Setelah adonan batu merahnya ditaruh di cetakan, nah ini ada alat peneratanya. Namanya apa, Bu? Bisoro. Kalau bahasa Makassarnya itu namanya bisoloro. Bisoro. Apa, Bu? Bisoro ya, namanya bisoro. Ini bertujuan untuk meratakan batu merah, adonan batu merah yang sudah disimpan pada cetakan. Nah, seperti ini ya, Miss ratakan kembali ya. Nah, oke, sekarang karena sudah dibisoro atau diratakan dengan menggunakan alat ini, kemudian kita angkat lalu kita jemur di sana. Saya tidak bisa mengangkatnya. Saya tidak bisa mengangkatnya. Kita coba Miss Lastri. Ya, takut kotor, tahu kotor. Berani kotor itu baik. Iya. Tidak ada noda. Ya, dibuat digulung-gulung kayaknya, Miss. Ya, digulung-gulung, ada pasirnya. Ya, jangan lupa kasih tepung sama Sena. Oke, Mantap, mantap. Ya, jadi seperti itulah proses pembuatan dari batu bata ini. Jadi mungkin anak-anakku yang pernah lihat ada tukang bangunan buat rumah pakai batu bata. Terus penasaran gimana sih cara buatnya? Nah, seperti inilah cara pembuatan dari batu bata itu sendiri. Ya, beda dengan yang batu semen ya. Ini batu bata yang dia dari tanah liat. Ya, digulung-gulung. Kemudian gini. 1, 2, 3. Ya, ini namanya misi. Ya, jadi kayak Cetak ada cetakannya toh. Jadi ini batu Itu. merah yang dicetak. ini diapakan ini namanya misi? Diratakan. Ya, diambil. Oke. Sehari Miswi bisa membuat berapa bataku, Bu? Berapa ya? Kalau ukuran besar begini
500 600-an. Satu hari. Apa ukuran ini? Ada 3. Oh, ada 3. Yang kecil, sedang dan yang jumbo. Nah ini ukuran apa? Tengah. Oh, ini ukuran sedang. Ya. Iya. Namanya diapakan ini, Miss? Di tompa apa? Dijemur. Penjemuran. Oke, Pak, ini yang sudah dijemur selama 1 hari tadi ya. Kemudian ini disusun. Jadi cara susunnya seperti ini, Pak. Nah, oke, gunanya alat ini dipakai seperti apa, Pak? Untuk meratakan. Oh, diratakan seperti itu ya. Jadi anak-anakku semua untuk meratakan batu merahnya itu digunakan alat patumbuk. Iya, patumbuk. Iya. Jadi seperti ini cara menggunakan alat ini. Silakan, Pak. Pak, batu bata yang Bapak produksi dalam 1 hari itu biasa rata-rata berapa biji, Pak? 500 biji. Oh, 500 biji dalam 1 hari. Bapak memerlukan tenaga kerja sekitar berapa orang? 3 orang. Oh, 3 orang ya, Pak. Oke, Pak. Nah, setelah proses ini diapakan lagi, Pak? Kalau sudah kering Iya. dijual Oh, dijual. Ini keringnya selama berapa lama? 10 hari. Oh, 10 hari. Setelah 10 hari dijual. Ini kan, Pak, belum merah. Ya belum Iya. belum dibakar ini. Oh, setelah ini dibakar. Iya. Oh, begitu ya, Pak. Oke, makasih, Pak. Iya. Jadi kita sekarang menuju ke tempat pembakaran. Jadi ketika sudah dicetak, kemudian dicetak dan kering, selanjutnya adalah proses pembakaran. Jadi bata merahnya tadi itu dibakar agar benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Di belakang saya ini adalah kayu bakarnya yang digunakan untuk membakar batu batanya. Dia dibakar menggunakan kayu. Ya, jadi bukan menggunakan bahan bakar minyak atau apa, tapi menggunakan kayu. 3, 2, 1. Ananda kelas 4 Telkom, ini adalah kayu bakar yang dipakai untuk membakar batu merahnya. Banyaknya kayu bakar yang digunakan ini biasanya berkisar antara 3 sampai 4 mobil truk untuk membakar 50.000 sampai 60.000 batu merah. Nah, sekarang kita berada di Bantilang. Jadi Bantilang adalah rumah-rumah yang dibuat untuk menampung batu yang sudah dijemur selama 10 hari tadi. Oke, setelah ini proses apa lagi, Pak? Setelah ini disusun dulu, terus disusun sampai beribu-ribu, sampai penuh lah ini Oh, iya, Terus jadi kalau penuh sudah ada penuh, kita tinggal bakar. oh, dibakar. Jadi setelah ini dibawa ke tempat pembakaran, Pak. Ya di sini saja Oh. disusun. Oh, di sini juga dibakarnya, Pak. Oh, dibakarnya itu sama berapa lama? Tergantung banyaknya, kalau 50.000 itu sampai 3 hari 3 malam. Tapi kalau 70-an 4 hari 4 malam. Begitu. Cukup lama juga ya, Pak. Lama. Jadi tidak berhenti, maksudnya tidak pernah berhenti, itu terbakar terus, Pak. Terbakar terus.
sampai 4-5 hari Pak ya. Sampai 4-5 hari. Setelah proses pembakaran, apa ada lagi proses berikutnya Pak? Ya kalau proses berikutnya kan kalau sudah dibakar itu kita mau lihat hasilnya, kita kayak kulitnya lah di samping. Nah dia kan terbungkus begini. Terus kalau mau dilihat hasilnya, kita kita balik lagi ya. Kita ambil pinggirannya lah supaya kita bisa lihat hasilnya, bagaimana bagus atau tidaknya. Kalau bagus ya alhamdulillah. Seperti uji Ya. ketahanan ya Pak. Seperti apa yang Bata seperti apa yang Yang kualitasnya bagus. bata merah. Batu bata seperti apa yang hasilnya bagus Pak? Bisa Ini kan diperlihatkan? kalau yang mentahnya masih kayak begini kan. Di sampingnya itu Ya, ini sampingnya ini pembungkus lah namanya. bungkusnya kan Pembungkus. ki. Dia kan disusun rapi, setelah disusun rapi ada pembungkus di luarnya begini. Disusun kayak begini. Ini hasil yang di luarnya. Tapi kalau yang masaknya itu kalau hasilnya yang terbaik ini. Tidak ada hitam-hitamnya ya Pak. Ya. Itu kalau ada hitamnya masih mentah. Jadi setelah dibakar 4 hari ini begini Iya, hasilnya Pak, hasilnya. tidak ada hitam-hitamnya Tidak lagi. ada. Ya, saya sekarang bersama Ibu siapa? Ibu Norma. Saya bersama Ibu Norma. Nah, Ibu, kami mau tahu berapa lama proses pembuatan batu merah itu mulai dari dibuat, dicetak, ya diinjak tadi sampai jadi batu merah yang siap untuk dijual. Biasanya seperti saya 3 bulan paling lambat. Oh, 3 bulan ya. Iya. Untuk 50 sampai 50 sampai Iya. 60 ribu 60.000, batu merah. iya. Oh iya. Makasih Bu. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat batu merah yang sudah jadi ya. sudah masak ya, Sudah dan masak. siap untuk Dipasarkan. dipasarkan. Bukan untuk dimakan ya. Tapi siap untuk dijual. Kita ke sana. Ayo. Nah, sekarang kita ke bantilang berikutnya. Jadi ini bantilangnya untuk menyimpan batu merah yang sudah dimasak ya. Jadi sudah jadi. Tinggal dijual. Oh, jadi di sini juga tempat untuk bakar juga, Pak? Iya, jadi Ini cara disusun ya? Jadi ini cara membakarnya. jadi kayu-kayunya tadi ini dimasukkan ke situ Pak ya. Masukkan di lubang. Oh iya. Nah, jadi penyusunannya seperti ini. Kita buat ruang yang kosong di sini. Ini bertujuan untuk memasukkan kayunya tadi sebagai tempat untuk meletakkan kayu, lalu batu merahnya dibakar. Ini selama 3 sampai 4 hari ya, Miss? 3 sampai 4 hari, Miss. Jadi bukan waktu yang singkat ya untuk proses pembuatan batu Batu merahnya. merah. Iya. Nah, ini batu merahnya. Ini sudah masak. Ini sudah siap untuk dipasarkan ya Dipasarkan. atau dijual. Ini sudah merah. Ini berukuran apa, Pak? Sedang. Oh, ini sedang. Berarti masih ada yang lebih besar dari ini. Oh, yang tadi ya. Nah, ini nak nanti kalau kita mau bangun rumah gunakan batu merah. Ya, beli di Mana mana? Mana nih? di Desa Penyangkalang, Ya. Kabupaten Kabupaten Goa. Goa. Ya. Di sini banyak pengrajin batu merah. Jadi Namanya ini tembok itu yang tadi. ini tempatnya recommended untuk batu merah ya. Merah. Jadi ini dalam proses pembakarannya ini dijaga ya Pak. Iya, sampai 3 hari 3 malam atau sampai 4 hari 4 malam. Luar biasa ya. Tidak tidur, Pak. Tidak. Jadi ada Iya. shift-shiftnya.
Ya kadang ada sip-sipnya juga kalau tetangga mau membantu lah begitu. Oh. Warga di sini rata-rata Ya, saling membantu. oh iya, tapi maksudnya rata-rata mata pencariannya Iya, batu ini merah. batu merah nih. Kalau dari kayunya Pak, apakah ada spesifik kayu apa yang digunakan untuk membakar? Kalau kayunya kayu jati, mahoni, jati putih, macam-macam juga. Yang penting kering lah begitu. Luar biasa ya. Ini sekitar berapa banyak ini anunya Pak? Batunya kalau segini? Kalau ini 40. 40.000 batu ya. Wah. Bisa jadi satu rumah Pak ya? Nggak jadi. Dua. Dua rumah. Dua rumah untuk tipe 36. Iya ya. Besar gitu kalau dua rumah. Nah, Pak, ini saya mau bertanya. Ya. Ini kan membakarnya pakai kayu. Ya. Nah, sementara kayu itu sekarang sudah ini ya harus Terbatas. dijaga kelestariannya. Apa kira-kira ada alat yang dipakai bahan yang dipakai untuk membakar batu merah ini selain kayu? Ya sebenarnya sih ada. Biasanya orang kalau dana terbatas dia pakai dedak. Dedak itu Tapi dedak itu memang masak-masak sih. Cuman perbedaannya itu dia di apanya? merahnya memang kayak begini. Cuman dalamnya itu begini yang agak tidak terlalu tembus masaknya lah begitu. Begitu Pak ya. Itu Panasnya perbedaan. kurang ya Pak? Iya panasnya kurang. Ini kan kalau kayu dia butuh 3 hari 3 malam. Sedangkan dedak itu memang 3 hari 3 malam tapi panasnya itu beda. Oh, begitu Pak ya. Jadi tingkat panasnya itu yang membedakan antara kayu bakar dengan dedak atau sekam yang disampaikan oleh Bapak dengan Mbak tadi. Terus kalau pakai dedak, apa ada kualitas antara batu bata yang dibakar pakai kayu sama yang dibakar pakai dedak? Ya kalau perbedaannya sih banyak. Perbedaannya itu kan kalau kayu ini dia suaranya kayak besi. Oh iya. Sedangkan dedak itu kalau dikasih begini langsung patah. Apalagi dijemur, di pakai air, dia cepat patah atau roboh. Apa direndam ya? Makanya Jadi berarti pembakaran lebih kuat kalau Iya. dia menggunakan lebih kuat yang kayu. kayu. Ini kan langsung api. Api yang dari kayu itu. Sedangkan dedak dia kan cuma panasnya saja. Oh ya. Jadi beda ya kualitasnya Pak. Jadi Tapi dari segi dana kayu Itu lebih beda mahal. lebih mahal Iya. kayu dibandingkan kalau pakai dedak. Iya, Cuman kualitasnya beda. beda juga. Kualitasnya juga Tapi beda. harga batu merahnya Pak bagaimana? Beda juga? Tetap sama, cuma tetap pembeli sama. Ya. pembeli itu yang tidak bisa membedakan. Oh ya begitu Pak ya. Iya. Dia lihat dari merahnya, mungkin dia bilang kualitasnya bagus, padahal ya Lebih bagus pakai kayu. Intinya Berarti kalau mau cek harga yang tidak pakai kayu membuang kualitas. dipukul tadi. ya kan beda. Ini kan langsung dari hatinya, beda yang di atas. berarti kalau pembakarannya maksimal hasilnya juga makin bagus Pak ya. Iya. Ini kan kayak besi, Iya. tidak kayak batu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas Terima waktunya. kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Nah, kita sudah sama-sama melihat proses pembuatan batu merah ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke sekolah. Oke, jadi itulah tadi bagaimana kita melihat proses pembuatan dari batu bata. Nah, jadi kita lihat dari proses diinjak, kemudian dicetak, kemudian disusun, setelah itu dibakar selama kurang lebih 3 sampai 4 hari dengan jumlah batu bata sekitar 50 sampai 60 ribu. Dan kita juga sudah melihat bagaimana penjelasan tentang batu bata yang dibakar menggunakan bahan yang berbeda. Ada yang dibakar menggunakan kayu dan ada yang dibakar menggunakan dedak. Nah,
ada perbedaan yang terjadi. Nah, jadi untuk tadi sudah dijelaskan dari awal hingga akhir proses pembuatan dari batu bata ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi cukup lama. Sehingga ketika nanti anandaku ada yang pergi membeli batu bata, misalkan untuk membangun rumah atau ada bangunan mau dibuat, jadi jangan heran ketika harganya sedikit atau kurang lumayan mahal harganya. Jadi karena memang prosesnya yang cukup lama. Oke, sekian video kita pada kali ini terkait proses produksi dari batu bata. Sampai ketemu di outing selanjutnya, dan semoga di outing selanjutnya kita bisa datang langsung ke tempatnya, tidak seperti sekarang ini yang secara virtual. Semoga pandemi cepat berakhir dan stay healthy, stay safe, and see you in another video. Dadah!